Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsanal usul min kitab Kashfus Satir wa huwa syarhun lima ghumidha fi Raudatin Nadhir. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat tertunda dari kitab Kashfus Satir, ya, yang merupakan syarah dari kitab Raudatun Nadhir atau penjelas dari kitab Raudatun Nadhir. Yang mana kitab Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, seorang kibar dalam mazhab Hambali, ya, merupakan tokoh yang sangat penting dalam pengembangan fikih Hambali dan usul fikihnya. Nah, beliau menyusun kitab Radun Nadhir, ya, yang bermadzhab Hambali tentunya. Ya, kitab Radun Nadhir ini merupakan, ya, taklik dan pengembangan, ya, dari kitab Al-Mustasfa, ya, diringkas dari sana, ya, yang mana Al-Mustasfa sendiri merupakan masterpiece-nya Imam Al-Ghazali rahimahullah Asy-Syafi'i, ya, kemudian disesuaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, dengan mazhab Hambali. Nah, jadi kitab ini merupakan kitab yang menjadi maroji utama dalam pengkajian masalah-masalah semisal masalah qiyas, istihsan, ijma, ya, dalam mazhab Hambali, ya. Jadi kalau antum ingin membahas pembahasan-pembahasan tadi dengan lebih terperinci dalam sudut pandang mazhab Hambali, maka bagus antum untuk mengkaji kitab Raudatun Nadhir ini. Nah, kitab Raudatun Nadhir ini sebagaimana pernah kita sampaikan di awal, ya, dia membahas tentang, ya, pertama tentang muqaddimah mantiqiyahnya, ya, kemudian masuk ke pembahasan al-ahkam at-taklifiyah, kemudian pembagian-pembagiannya, kemudian masuk ke masadir al-adillah, ya, minal Quran was sunnah al ijma wal qiyas, ya, kemudian masuk ke pembahasan kaifiyatu al istidlal, ya, kemudian masuk ke syurutul ijtihad wal mujtahidin, ya, kemudian, ya, banyak khilaf-khilaf, ya, munazarah baina ahlus sunnah wa al mu'tazilah masalan fi usulil fiqh, ya, banyak sekali yang dikaji dalam kitab ini. Ya, kitab ini sendiri merupakan atau bagian dari kitab-kitab tingkat lanjut, ya, biasanya dipelajari di jenjang perguruan tinggi yang memang fokusnya pada fikih atau pada usul fikih, dan syarah dari kitab Rudn Nadhir ini ada banyak sekali. Nah, salah satunya yang kita pakai adalah kitab Kashfus Satir ini, ya, karena kita pilih kitab ini karena, ya, di antara syarah-syarahnya ini adalah syarah yang paling ringkas dan, ya, insyaallah adalah paling, ya, mudah, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini adalah pertemuan kita ke-57, ya, masuk di halaman 200, ya. Terakhir kita di pembahasan di halaman 200, pembahasan seputar al-af'alu wal a'yanul muntafa'u biha qabla wurudis syara', atau dikenal dengan istilah pembahasan al-maskutu anhu syari', pembahasan tentang permasalahan yang didiamkan oleh syariat. Ya, artinya syariat tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit, ya, di dalam Al-Quran maupun Sunnah, entah dalam bentuk perintah ataupun larangan. Ya, tidak ada perintah ataupun larangan terkait dengan hal ini. Ya, tidak ada nas eksplisitnya. Nah, pembahasan al-maskutu anhu ini, ya, para ulama bersisi pendapat bagaimana hukumnya terhadap sesuatu atau hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Maka di sini Ibnu Qudamah menyampaikan bahwasanya ada tiga kelompok, ada tiga kubu, ya, dalam menilai hukum terhadap hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Nah, ya, ini sudah pernah kita bahas. Pendapat yang pertama yang mengatakan hukum asal dari al-maskutu anhu itu adalah al-ibahah. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, ya, termasuk juga ulama-ulama Hanabilah, ya. Ini yang dirojehkan oleh Ibnu Qudamah dalam Raudatun Nadhir, ya. Ya. Nah, ya, kemudian
pendapat yang kedua yang akan kita bahas adalah yang mengatakan ya, hukum dari al-maskutu anhu itu adalah al-hadar, ya, at-tahrim, diharamkan. Nah, yang ini akan kita bahas sekarang, pendapat yang kedua ini. Nah, ada totalnya 3 pendapat nanti. Ya, setelah 3 pendapat ini baru kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Baik. Nah, jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya ya sesuatu yang ya didiamkan oleh syariat itu hukum asalnya adalah al-ibahah, ya, al-qaul bil ibahah wa huwa rajih inda Ibnu Qudamah. Ya, jadi ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Pendapat ini dipegang oleh ya, ulama Hanafiyah, Zahiriyah, dan banyak sekali dari ulama Syafi'iyah. Ini mazhabnya At-Tamimi, ini juga Abul Khattab dari kalangan Hanabilah. Taib. Dalil-dalil mereka ada dalil nakal dan dalil akli. Dalil nakal ya mereka membawakan berapa ayat di situ. Dalil yang pertama, dua, tiga, empat, ya, 4 ayat. Kemudian dari sunnah, ya ada 2 hadis. Kemudian dari akal, ya ada ya tiga, ya 3 dalil akal. Taib. Sekarang kita masuk al-madhabus tsani, kubu yang kedua. Apa pendapat kubu yang kedua berkaitan dengan permasalahan al-maskutu anhu syari'? Ya, al-qawlu bi annaha 'ala tahrim. Ya, pendapat yang kedua ini mengatakan tahrim, ya, diharamkan. Dan ucapan ini adalah ucapan yang dinukilkan dari Ibnu Hamid, ya. Ya, Al-Qadi. Al-Qadi sih maksudnya Al-Qadi Abu Ya'la, ya, dari ulama Hanabilah, wa ba'du Syafi'iyah wal Abhuri minal Malikiyah wa ba'du Al-Mu'tazilah wa nusiba ila Abi Hanifah. Ucapan ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, perlu ya, sebelum kita lanjut ya, ada beberapa tanbih yang kita sampaikan. Tanbih ini kita nukil dari kitab ya Ithab Dawil Basair, ya. Ya, kitab dengan penulis yang sama. Ya, ada beberapa tanbih. Yang pertama itu berkaitan dengan pendapat mazhab yang pertama. Jadi Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudhun Nadhir itu menisbatkan pendapat yang pertama itu kepada ulama Hanafiyah seluruhnya. Ya, beliau mengatakan ulama Hanafiyah itu seluruhnya. Ya, memakai pendapat itu, pendapat yang pertama ini. Nah, ya, maka yang benar adalah bahwasanya ia mengatakan dengan pendapat yang pertama itu bukan seluruh Hanafiyah, tapi aksarul Hanafiyah, la kulluhum. Gitu ya. Nah, begitu juga uh, Ibnu Qudamah beliau tidak menisbatkan ya, pendapat yang pertama itu kepada Al-Qadi Abu Ya'la. Ya, jadi yang masyhur dari beliau dari Al-Qadi Abu Ya'la adalah pendapat yang kedua nanti. Nah, akan tetapi ada seorang ulama Al-Futuhi Al-Hambali dalam kitab Syarah Al-Kaukabul Munir, beliau justru menisbatkan ya, pendapat yang pertama itu kepada Al-Qadi Abu Ya'la di dalam kitab Al-Mujarrad, ya, juga di dalam kitab Syarah Al-Kaukabul Munir, ya. Nah, dan jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalau Al-Qadi Abu Ya'la itu pendapat yang kedua yang benar. Ya, Al-Madzhabus Tsani ini. Ya, berarti beliau memegang al-qaul bi annaha ala tahrim, laisa ala ibaha, ya, kama nasabahu Ibnu Qudamah atau Al-Futuhi Al-Hambali. Baik. Baik, kita mulai. Mad dalil. Adillatul madhhabi tsani wa hiya adillatun aqliyah. Dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua mengatakan hukum asal sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu adalah haram. Ya, dalil yang mereka pakai adalah dalil secara penalaran, secara akal, secara ra'i. Ya. Yang pertama, innal qawla bil ibahati yufidu tasarrufa fi milkil ghair bi ghairi idni wa hadha qabih. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-malik wa lam ya'dan. Nah, jadi mereka logikanya begini. Kalau antum mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu hukum asalnya mubah, berarti antum memperbolehkan untuk memanfaatkan milik orang lain tanpa izin darinya. Dan tentu ini adalah hal yang buruk, hal yang tercela. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dari segala sesuatu dan Allah tidak pernah mengizinkan untuk memanfaatkan itu. Berarti makhluk tidak boleh sembarangan
memanfaatkan apa yang menjadi milik Allah tanpa izin yang shar'i dari Allah. Gitu ya. Nah, jadi yufidu tasarruf fi milkil ghair, itu akibatnya kalau kita mengambil pendapat dengan al-ibahah. Jadi dalil mereka adalah dengan membantah dalil pertama. Gitu ya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wali annahu yuhtamal anna fi dzalika syai' dararan fal iqdamu alaihi muharram. Nah, dalil akli mereka yang kedua bahwasanya hal-hal yang didiamkan oleh syariat itu ada kemungkinan kalau itu adalah mengandung mudarat, mengandung bahaya bagi manusia. Maka tentu ya sikap ihtiyati, ya sikap berhati-hati lebih dikedepankan di sini. Ya, yang lebih dikedepankan. Ya, kenapa? Karena ya kalau sesuatu jelas-jelas ada kemungkinan dia mengandung mudarat di situ, tentu tidak boleh kita untuk mempermudah-mudahan dalam mengambilnya. Maka dikatakan fal iqdamu alaihi muharramun. Al iqdam maksudnya tasarruf di situ ya. Mengambil hal tersebut hukumnya adalah terlarang. Kenapa terlarang? Karena ada kemungkinan mengandung mudarat. Nah, jadi ya, hal-hal ya kita keluar sedikit ya masuk ke qawaid fikih ya. Jadi kalau ya dalam pembahasan qawaid fikih ya, ada hal-hal yang dia itu ya menjadi makmurat atau al-manhiyat dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ada yang dia mengandung maslahat 100%, ada yang mengandung mafsadat 100%, ada yang mengandung ya mafsadat 90%, ada juga yang mengandung maslahat 90%. Ya, nah ulang. Jadi ya hal-hal yang ada di muka bumi ini nggak akan keluar dari 4 jenis. Yaitu yang pertama, sesuatu yang maslahatnya murni, khalisah. Ma maslahatuhu khalisatan. Sesuatu yang murni 100%. Misalkan tauhid, ini murni, tidak ada mudaratnya sedikit pun. Ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mafsadatnya 100%. Ma mafsadatuhu khalisatan. Syirik misalkan, ini mafsadatnya 100%. Ya. Kalau yang pertama tentu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Kalau yang kedua tentu diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, tapi yang ketiga ada yang namanya ma maslahatuhu rajihatan. Sesuatu yang maslahatnya lebih dominan. Jadi ada nggak mudaratnya? Ada. Ya, sekitar 10% atau 30%. Ya, sisanya maslahatnya lebih besar. Ya. Misalkan jihad. Ya. Jihad itu maslahatnya besar 90%. Ya, tapi dia mengandung mudarat. Kenapa? Ya, karena ya apa namanya mengakibatkan terbunuhnya orang misalkan. Ya. Nah, ini berarti maslahatnya 90%. Ya, maslahatuhu rajihatan. Jelas ini juga diperintahkan oleh syariat. Kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah hal-hal yang ya dia mafsadatnya yang lebih rajih, kebalikan dari yang ketiga tadi. Jadi mafsadatnya 90%, maslahatnya 10%. Ini jelas dilarang oleh syariat. Nah, dalil yang kedua ya, dalil akli di sini, ini mengatakan tadi bahwasanya kalau sesuatu ada kemungkinan dia itu mengandung mudarat, maka melakukannya nggak boleh. Berarti di sini masuk ke kategori ya kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ya jadi di sini nggak diperinci apakah dorornya itu lebih banyak daripada maslahatnya ataukah sebaliknya. Biasanya. Jadi hanya diglobalkan, generalisasikan di sini semuanya tidak boleh dilakukan. Baik. Ar-raddu ala hadaini ad-dalilain, pensyarah di sini ingin membantah sekarang pendapat ya, dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini ya. Wa rudda ala hadaini ad-dalilaini bima yali. Inna qubhat tasarrufi fi milkil ghair innama yu'lamu bi tahrimi syari' wa nahyi. Wa hadha lam yarid fihi nahyun. Ya, sesungguhnya qubhat tasarruf, buruknya memanfaatkan ya milik orang lain itu kita ketahui dengan adanya pengharaman dari Allah atau larangan dari Allah. Ya. Jadi buruknya kita mengambil harta orang lain secara zalim itu kita tahu dari mana buruknya. Dari mana kita tahu kalau itu hal yang buruk? Ada larangan. Ya, riba itu kenapa kita tahu dia buruk? Ya, karena ada larangan dari Allah.
Nah, sedangkan yang kita bicarakan ini perkara-perkara yang maskutu anhu syari', ya, yang syariat tidak menyebutkan hukumnya. Ya, tidak ada larangan di situ, apalagi perintah. Wa aidan hada qiyasun ma'al fariq li'anna tasarrufa fi milkil ghair yakunu qabihan binisbah lil khalq. Karena memanfaatkan milik orang lain itu memang menjadi buruk kalau dinisbatkan kepada makhluk. Ini kias ma'al fariq ini, ya. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan muamalah bersama Allah. Memanfaatkan harta orang lain tanpa izin itu jelas kalau sesama makhluk, ya. Sesama makhluk tentu adalah sesuatu yang qabi. Ya, li'annahum yatadarraruna min dzalik. Kenapa dikatakan qabi? Hikmahnya kenapa kita nggak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta orang lain tanpa izin dari dia? Ya karena orang akan, ya, tersakiti atau mendapatkan mudarat dari hal tersebut. Ya tadarrarun gitu, ya. Ya. Jadi kenapa kita nggak boleh riba misalkan, ya karena akan menimbulkan mudarat bagi orang lain, ya. Nah, Allah Subhanahu la yatadarrar bintifa'ina bima khalaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala kan tidak termudaratkan, ya, ya dengan bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan, gitu. Walam yanhana anhu, ya, dan Allah juga nggak melarang kita dari mengambil dan memanfaatkannya. Bal yaqbuhul man'u min at-tasarruf bima la darara fi kal istidlal bidil jidar wa istidlal bidain nar. Bahkan jadinya justru qabih kalau kita melarang orang untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak ada mudarat di dalamnya. Melarang orang dari sesuatu yang ada mudarat itu kebaikan. Tapi kalau melarang orang dari memanfaatkan sesuatu yang tidak ada mudarat di dalamnya, maka ini justru sebaliknya adalah keburukan. Misalkan kita melarang orang untuk bernaung di bawah bayangan tembok, misalkan, ya. Atau kita melarang orang untuk menyalakan api, ya, menyalakan api untuk penerangan, ya, untuk sebagai obor misalkan. Maka ini tentu adalah, ya, kias ma'al farik, tidak pas kita pakai analogi seperti itu. Jadi jelas bantahan dalil akal di situ, ya. Ya, ya, jadi jelas, ya. Jadi nggak bisa dipakai dalil itu gitu, ya. Karena ya perbandingannya analoginya nggak apple to apple gitu, ya. Membandingkan kepemilikan Allah dengan kepemilikan sesama makhluk yang nggak bisa, ya. Aturan kepemilikan, ya, yang diatur dengan ketat oleh syariat itu adalah aturan kepemilikan sesama sesama makhluk. Adapun dengan Allah Subhanahu wa taala maka, ya, tidak sama. Baik. Ya, itu dia pendapat yang kedua. Kita ambil pendapat yang ketiga. Ya, al-qaulu bil waqaf. Yang mengatakan tawakuf dalam masalah ini. Nah, tawakuf artinya dia tidak, ya, memutuskan di sini apakah hal tersebut apa namanya? Boleh ataukah tidak. Taib. Wal muradu bil waqfi adamul hukmi bil hilli awit tahrimi illa ba'da wurudid dalil. Ini maksud dengan tawakuf dalam masalah ini adalah tawakuf tidak menghukumi, netral di situ, tidak mengatakan ini halal ataupun haram kecuali setelah adanya dalil dalam kasus tersebut. Dan ashabu hadal madhab, ya, siapa yang berpegang dengan pendapat ini? Yaitu Abul Hasan Al-Kharazi, ya, atau Abul Hasan Al-Jazari, ya, kilahuma shawab. 6. Ya, dia di antara Qudama'il Hanabilah, ulama abad ketiga atau keempat. Wa Abu Bakar As-Sairafi, ya, masyhur ya kalau ini. Abu Bakar As-Sairafi, ya, dalam, ya, apa namanya, syarah Risalah Al-Imam Syafi'i, ya, dari kalangan Syafi'iyah. Wa Abul Hasan Al-Asy'ari, nah, masyhur juga, ya. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ini di antara anak keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Wa ba'dul Hanafiyah, dan sebagian dari kalangan ulama Hanafiyah. Taib. Hujjatul qailina bil waqaf, ya. Mazhab yang ketiga ini, kenapa mereka mengatakan wakaf, dari apa yang mereka pakai? Mereka mengatakan innal hukma innama huwa bil khitabi syar'i wala khitaba qabla wurudis sama. Wal aqlu la yubihu syai'an wala yuharrimu. Mereka mengatakan, ya, sungguhnya hukum dari sesuatu itu
kita hanya bisa mengetahuinya dengan khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengatakan ini halal, ini haram gitu. Jadi kita hanya bisa menghukumi sesuatu itu halal haram ya hanya dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau enggak dalil gimana tuh bisa menghukumi dia halal haram? Nah, wala khitab ya dan tidak ada dalil ya sebelum datangnya ya sama wahyu di situ. Nah, wal aqal adapun akal secara logika la yubihu syai'an, tidak bisa kita gunakan sebagai standar untuk membolehkan sesuatu atau untuk mengharamkan sesuatu. Taib. Wa inna ma huwa mu'arrifun litarjih. Ya. Wa inna ma huwa mu'arrifun litarjihi wal istiwa. Jadi akal itu nggak bisa menjadi landasan untuk menentukan halal dan haramnya sesuatu. Akal itu, kata mereka, adalah mu'arrifun litarjih. Hanya sebagai alat untuk mengetahui rojih atau mana yang rojih, mana yang marjuh dari sesuatu atau ya mana yang sama. Tarjih itu maksudnya menentukan mana yang lebih dominan dari dua hal. Kalau istiwa berarti untuk ya, menunjukkan samanya sesuatu. Jadi untuk mengatakan 50-50 itu pakai apa? Pakai akal. Untuk mengatakan 70-30 itu pakai pakai akal. 70 rajihnya, kemudian 30 marjuhnya. Dan itu semua ya fungsi dari akal. Hada 'alal qaul bi anna al-murad ya hukmul asya' qabla wurudis sama. Hada 'alal qaul bi anna al-murad hukmul asya' qabla wurudis sama. Ini menurut ya pendapat yang kita bahas bahwasanya ya, yang dimaksud dari dari sesuatu sebelum adanya syariat itu adalah hukumnya. Ya, yang kita bahas kan hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Maksudnya hukum dari hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Nah, wa amma 'alal qaul bi anna al-murad hukmul asya' al-maskutu anha ba'da wurudis syara'. Ini kan kita ngomongnya sebelum datangnya dalil. Ya. Tapi kalau setelah adanya dalil, ya, fayakunu ma'nal waqaf huna innahu la yudra hal huna hukmun aw la. Ya. Tapi kalau ada dalil maka makna wakaf di sini berarti makna dari kita tawakuf di sini bahwasanya kita nggak tahu apakah ada hukumnya atau tidak gitu. Wa in kana fala nadri ahwa ibahatun am hadar wa haula'i ta'aradat indahumul adillah falam yatarajjah wahidun minha. Ya, wa in kana ya. Jadi kalau jadi makna wakaf di sini kembali kepada ya apa yang antum maksud dengan al-asya al-muntafa biha itu. Apakah qabla wurudis sama atau ba'da wurudi as-sama. Ya. Ya, kalau maksudnya adalah qabla wurudis sama, maka nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa kita katakan begitu? Karena qabla wurudis sama artinya sebelum datang dalil sesuatu itu nggak memiliki hukum, ya. Nggak memiliki hukum. Nah, akan tapi kalau sudah ada dalilnya, artinya setelah ba'da wurudis sama, maka kalau kita tawakuf setelah wurudis sama, artinya kita nggak tahu ada hukumnya apa enggak. Paham nggak maksudnya di sini ya? Nah, jadi kalau tawakuf itu maksudnya adalah setelah wurudis sama, ya, maka makna tawakuf itu adalah kita nggak tahu ada hukumnya apa tidak, gitu. Nah, ya, jadi berbeda. Jadi apa yang dimaksud dengan tawakuf itu tergantung dari sisi mana kita melihat. Nah, ya berarti ya, pendapat yang ketiga ini yang mengatakan tawakuf dalam masalah ini kita berbeda dalam menafsirkan mal murad bil waqaf huna. Apa yang dimaksud dengan tawakuf di sini? Ya, ya Al-Baidawi sendiri dalam kitab Al-Minhaj itu beliau mendefinisikan al-waqaf itu dengan adamul ilmi. Ya, adamul ilmi. Bimakna anna hadhil asya laha hukum walakin lam na'lam ma huwa hadzal hukum. Ya, jadi bukan nggak ada hukum ya,
Ya, laisa adamul hukum, walakin ya adamul ilmi bil hukum. Bedakan antara adamul hukum dengan adamul ilmi bil hukum. Ya. Al hukum mawjud walakin lam nadri ma huwa. Nah, nah, itu ya kalau kita katakan yang seperti itu ya. Nah, ya, jadi ada dua definisi kan berarti jadinya tentang makna al-waqaf ya dari pendapat yang ketiga ini. Kalau kita mengatakan bahwasanya ya, yang dimaksud dengan al-asya al-muntafa biha adalah qabla wurudi syara, maka ya la khitab qabla wurudi asy-syara. Ya, bermakna la hukma. Jadi al-waqaf itu bisa bermakna la hukum ya, bisa juga bermakna ya la al-ilma bil hukum. Ya, tidak ada ilmu tentang hukumnya. Baik. Jadi hukumnya ada, cuman kita nggak tahu. Ya. Itu kapan kita pahami seperti itu? Ba'da wurudi syara. Ya, jadi tergantung di sini apakah qabla wurudis sama ya, atau ba'da wurudis sama. Ya, kalau qabla wurudis sama berarti tawakuf itu maksudnya adalah adamul hukum. Ya, tapi kalau ba'da wurudis sama maka tawakuf di situ maknanya adalah ya adamul ilmi bil hukum sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Baidawi dalam kitab Al-Minhaj. Baik. Ya. Maka dua penafsiran ini disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Ya. Ya, jadi beliau mengatakan kedua-duanya di situ. Nah, beliau mengatakan ya, bahwasanya la hukma ya, wa hadza la yakunu waqfan bal qat'an bi adamil hukum. Kalau kita mengatakan la hukma ya berarti wakaf itu maksudnya adalah memastikan tidak adanya hukum ya. Itu penafsiran yang pertama. Nah, penafsiran yang kedua kata beliau bahwasanya nahnu la nadri hal hunaka hukmun am la ya. In kana hunaka hukmun fala nadri hal annahu 'alal ibahah awil hadar gitu. Ya, walam yurajjah ahaduhuma 'alal akhar. Ya, tidak ada yang bisa dirojihkan di situ apakah al-ibahah atau al-hadar karena kita sendiri nggak tahu hukumnya di situ ibahah atau hadar. Bagaimana kita mengatakan mana yang lebih rojih, apakah ibahah atau hadar sedangkan kita nggak tahu yang ada di situ ibahah atau hadar gitu. Nah, ya, begitu juga ya, maka bentuk kehati-hatian di sini tawakuf di sini ya. Karena sesuatu itu ya karena kita nggak tahu tentang hukum sesuatu itu ya, bukan berarti nggak ada hukumnya ya. Kita nggak tahu tentang hukum sesuatu itu ya. Kita nggak tahu apakah dia ibahah atau kahadar sehingga ya ambil sikap pertengahan bahwasanya kita tidak merojehkan salah satu dari keduanya. Nah, ya, di dalam kitab Ithab dari Basair itu juga disebutkan bahwasanya yang rajih lantas yang mana? Ya, dari dua penafsiran tentang mana tawakuf atau al-waqaf ini. Ya. Maka kata penulis di kitab Ithab dari Basair itu at-tafsiraini jaizan kata beliau. Ya, dua penafsiran ini benar. Ya, dua penafsiran ini boleh gitu. Kenapa? Li'anna syakhsa idza lam ya'lam hukma hadha syai' fayakunu ahadu amrayn. Ya, karena kalau seseorang nggak tahu hukum dari sesuatu, maka hanya dua kemungkinan. Imma annahu lam ya'lamhu, ya, entah karena memang dia nggak tahu hal tersebut, karena tidak adanya syariat, tidak adanya dalil dalam masalah itu, ya, atau ya annahu lam ya'lamhu li'annahu warada fi syara'. Perhatikan bedanya. Yang pertama kemungkinannya adalah annahu lam ya'lamhu li'adami urudis syara'. Ya, sedangkan kemungkinan yang kedua annahu lam ya'lam ya li'annahu warada fis syara'. Gitu. Nah, jadi bedakan antara qabla wurudis syara' atau ba'da wurudis syara'. Nah, jadi adamul ilmi sama-sama tidak tahu di sini kan, sama-sama tidak tahu, tapi tidak tahu akan adanya sebuah hukum itu beda dengan memang hukum itu dari awal sudah tidak ada gitu. Paham ya? Nah, ya. Baik. Jadi bagaimana membantah pendapat Al-Waqifiyah ini? Ya. Warudda hadzal qaul bi anna likulli tasarrufin hukmun. Bantahnya di sini adalah segala tasarruf, segala bentuk pemanfaatan, segala bentuk perbuatan itu pasti memiliki hukum.
Wala yakhlu tasarrufun an hukmin arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilah. Dan tidak ada tasarruf yang tidak memiliki hukum gitu. Hanya saja hukum itu diketahui atau tidak. Apapun gerak-gerik kita itu ada hukumnya. Boleh atau tidak boleh. Ya. Ya, hadzor atau ibaha. Hanya saja tidak semua orang tahu hukum itu. Arafahu man arafah wa jahilahu man jahilah. Maka tidak tepat kalau kita katakan la hukma lillah fi hadil masail. Tidak ada hukum Allah terhadap hal-hal ini. Misalkan kita katakan tidak ada hukum Allah tentang kasus ini. Nggak ada yang begitu itu. Semua ada hukumnya. Ya, cuman ya kita tahu apa tidak aja gitu. Nah, maka tawakuf di sini maknanya apakah? Jadi kalau antum katakan, oh saya berpegang dengan pendapat tawakuf. Nah, tawakuf antum yang mana? Tawakuf karena mengatakan tidak ada hukum sama sekali atau tawakuf karena tidak tahu hukum? Beda, ya. Ya. Nah, wal qaulu bil ibahah huwal qaulur rajih. Ini adalah qaul yang rajih di sini. Wal aqal la madkhala lahu fit tahrimi wal ibahah. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah ya. Nanti kita akan lihat di bawahnya di situ. Ya, lama dakhala lahu, akal itu nggak ada celah, nggak ada jalan masuk untuk mengharamkan sesuatu atau memubahkan sesuatu. Wal ahkam innama ya tasbutu bis sama'. Ya, karena hukum sesuatu itu hanya bisa ditetapkan dengan dalil sama' saja. Wa qad dalla sam'u 'alal ibahati 'alal umum. Sedangkan dalil sama' secara umum mengatakan hukum asal sesuatu itu adalah ya, adalah mubah, ya. Ya, Allah ciptakan ya, segala sesuatu di muka bumi ini untuk dimanfaatkan, untuk diambil manfaatnya. Berarti kan ya secara umum segala sesuatu yang Allah ciptakan itu halal halal ibaha. Baik. Kama sabaqa fi bayani adilatil madzhabil awas sebagaimana sudah kita jelaskan di dalil dalil apa namanya? Dalil nakli yang di Al-Qur'an ya, dalil nakli dari Al-Qur'an yang 3 ayat itu. Ya. Nah, lantas apa faedatul khilaf dalam masalah ini ya akhwah? Ya. Ya, faidatul khilaf maksudnya ya konsekuensi dari adanya i'tiradat, adanya perbedaan pendapat dari 3 ini berarti totalnya ada 3 mazhab ya. Yang pertama mengatakan ibahah, yang kedua mengatakan tahrim, yang ketiga mengatakan wakaf. Taib. Tadharu faidatul khilaf fi fil maskuti anhu min at-tasarrufati wal ma'kulati wal masyrubati wal malbusat. Nah, ya, samarah dari adanya khilaf ini dalam permasalahan al-maskutu anhu ini ya bisa kita lihat dalam bagaimana kita memanfaatkan ya al-makulat ya hal-hal yang dikonsumsi al-masyrubat, minuman, al-malbusat, pakaian allati lam yarid anis syari' hukmu ya hukmun fiha. Nah, yang syariat tidak mengatakan apa hukumnya. Apalagi dalam masalah makanan ya. Kita pergi ke suatu daerah ya yang jauh dari tempat tinggal kita, ketemu kita makanan di situ ya, yang makanannya sama sekali belum pernah kita coba sebelumnya dan tidak ada dalil syariat mengatakan apa hukumnya di situ. Nah, disinilah kepake nanti ya mazhab yang mana yang antum pegang di situ. Wal mujtahid yu'ti li hadil asya al hukma bihasabi aslihi faman ra'a anal asal al ibahah abaha. Maka seorang yang mujtahid katakanlah antum misalkan ya maka apa yang antum makan, apa yang akan antum makan itu antum ambil hukumnya berdasarkan asalnya. Kalau antum mengambil berdasarkan asal itu maksudnya berdasarkan dalil yang ada sehingga antum merojihkan mazhab yang mana? Awal, tsani atau tsalits. Ya, antum merojihkan yang mengatakan ibaha atau merojihkan yang mengatakan tahrim atau merojihkan yang tawakkuf. Ya, jadi kalau antum merojihkan yang pertama berarti antum ya antum makan makanan itu gitu. Waman ro'a anal asla al hadar wa tahrim harrama. Ya, kembali kepada ini, kalau antum menganggap bahwasanya hukum asal sesuatu itu adalah haram, dikarenakan apa? Dikarenakan segala sesuatu itu milik Allah dan Allah belum mengizinkan untuk memanfaatkannya. Ya, dan memanfaatkan sesuatu yang belum diizinkan itu tentu adalah sebuah hal yang buruk. Nah, wa man ta'aradat ladahil adillah, ya, sedangkan pada siapa yang nggak bisa menentukan apakah hukum asal sesuatu itu mubah ataukah haram, ya, tidak mungkin dia merojehkan di antara keduanya, tawakuf. Maka ambil pendapat yang ketiga, yang mengatakan al-waqaf fakullun yastashibu hala aslihi, wallahu a'lam. Maka ya ketiga orang ini dia
kembali kepada hukum asal. Ayang, ya. Kembali kepada hukum hukum asalnya gitu. Inilah yang kita kenal dengan nama pembahasan istishabul hal, ya. Istishabul hal. Makanya pembahasan masalah ini masuk kepada pembahasan istishabul hal itu gitu. Nah, taib. Lantas ya tambahan di sini ikhwah bahwasanya ya mana yang laik, ya, mana yang munasib ya sesuai dengan kaidah dalam mazhab Hambali. Ya, dalam ya Rotun Nadir itu sendiri disebutkan ya bahwasanya al-laiq ya bil madhab, ya, yang pas dengan madhab adalah pendapat yang ketiga, ya. Ya, jadi Ibnu Qudamah menyampaikan ini di Kasbus Satirnya nggak disebutin ya. Jadi Ibnu Qudamah memang merojihkan pendapat yang mengatakan mubah ya. Tapi kalau kita melihat kepada kaidah madhab, ya, kaidah-kaidah madhab Hambali, justru yang sesuai dengan kaidah madhab Hambali itu adalah pendapat yang ketiga, yang tawakuf. Ya, tapi tawakuf dengan versi penafsiran yang kedua tadi ya, bukan versi yang pertama. Nah, ya, jadi ya, Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan la hukma laha qabla sama' wa hadha huwa sahih alladhi la yajuzu 'alal madhhabi ghairuh. Ya. Ibnu Aqil dari ulama Hambali mengatakan ya nggak boleh ya kita dalam madhab Hambali mengambil yang lain gitu, nggak ada celah untuk mengambil pendapat yang lain selain pendapat yang mengatakan tawakuf. Nah, ya, antum kalau mau lebih lengkap lagi pembahasan tentang ya tawakuf ini, ya apa pendapat pembahasan tentang mana kenapa kita katakan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling sesuai dengan kaidah mazhab Hambali, ya tentu harus paham dulu kaidah-kaidah dalam ya, mazhab Hambali itu seperti apa. Nah, ya yang jelas Ibnu Qudamah di sini menunjukkan sikap insafnya, ya, beliau tidak cenderung kepada ya pendapat yang sesuai dengan kaidah mazhabnya, tapi beliau cenderung kepada dalil yang beliau anggap rajih, ya zahir di situ ya. Nah, taib. Maka kesimpulannya ikhwah dari tiga pendapat tadi berarti pendapat yang ya pertamalah yang kita kuatkan sebagaimana Ibnu Qudamah juga menguatkan pendapat itu. Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di permasalahan yang berkaitan dengan mubah ya, tapi dari sisi kalamiahnya ya. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan permasalahan mubah ya. Apakah mubah itu ya mengandung hukum taklif ya. Ya, kalau wajib kan memang ada taklif di situ, haram juga ada taklif ya. Wajib itu taklif untuk melakukan, haram itu taklif untuk meninggalkan. Nah, sekarang apakah mubah itu termasuk hukum taklif juga ya? Ya. Nah, itu insyaallah taala akan kita ya bahas di pertemuan selanjutnya, baru kita masuk ke al-qismur rabi al-makruh. Nah, Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.